Beli disposable yang bisa dicas, yang bisa direfill. Semene? Doh di fullin dong. Fullin tuh 5,5 kok. Semene? Nah, itu udah full belum? Kayaknya sudah. Udah, ya oke. 15 mili kan 3 kali, coba. Kalau kita beli liquid 15 mili, dimasukkan ke tank yang 5 milian ya. Nih. Tuh, oxbar ya. Kita coba oxbar. Kira-kira gosongnya ini nanti Yang keberapa? ngisian berapa? Apa 3 kali refill terus gosong apa gimana kan nggak tahu. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menolak sebenarnya disposable itu, kita sebagai vapor juga nggak bisa menolak loh. Kalian menolak sebuah inovasi nggak bisa, cuman kita menyempurnakannya baru bisa. Kan disposable itu hambatannya apa aja sih? Liquidnya nggak cocok dengan kita ya. Liquidnya nggak cocok dengan kita, terus nggak bisa dicas. Nggak bisa dicas. Terkadang nggak sesuai ekspektasi kita, sering kita nemunya. Jadi kayak baru jangankan seminggu, 3 hari 4 hari itu kadang udah habis. Padahal kalau misal kita harapannya, wah kalau dicas kayaknya bisa lebih lama nih. Kadang 2 jam juga udah habis. Iya, 2 jam udah habis. Yang 500 kali itu. 500 kali ketemu yang 500 jalui terus ya. Terus juga kebanyakan liquid yang dijadikan satu ke disposable itu pH-nya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan selera. Kayak kita punya liquid favorit, jadi kita nggak bisa pakai liquid favorit itu. Bukan ini ya, kalau saya pribadi sih nggak bermaksud masalah membela liquid lokal, masa bodoh lah, liquid lokal juga nggak pernah membela saya hidup juga nggak begini kan. Maksudnya selera, kita kalau ngomong vapor berarti udah seleranya, ya kan? Iya dong, selera. Nih misalnya Om Eko ini memang temen saya, Bananalisius, tapi saya ngomong ini liquid yang saya suka. Kalau ada banana coklat yang lainnya saya nggak akan beli. Bananalisius saya sudah fanatik di sini, saya sudah cocok. Ilatku cocok nih gini gitu. Tapi bisakah kita mendapatkan rasa Bananalisius di disposable? Kan belum tentu bisa. Makanya ini lumayan nih, bisa dicas, bisa di refill, ya kan? Disposable itu perlu disempurnakan, jangan disingkirkan gitu. Karena nggak bisa itu sebuah inovasi. Segmentasinya tinggal kemana? Disposable segmentasinya bukan seperti dewa-dewa seperti kita ya. Disposable bukan untuk pengangguran, kalian yang punya banyak waktu. Punya banyak waktu ngelilit, punya banyak waktu untuk ngelilit. Enggak, disposable itu hanya untuk mereka yang nggak mau ribet, terutama dia nggak pernah pakai vape. Nah itu mesti Daripada harus keluar kantor untuk merokok kan capek juga turun sampai lantai bawah. Betul. Demi ngerokok atau ke atas. Betul. Rooftop itu harus merokok. Itu kayak seperti apa ya? Jalan setapak aja dari konvensional ke vape. Segmentasinya emang udah beda. Kalau kita sebagai vapor yang sudah jago, ngapain beli disposable? Tapi ini saya pengen coba. Saya kemarin di beberapa kali vape store nyoba beberapa disposable. Ada yang dari, katanya sih sen-sen sana tuh semua udah ini ya, udah konsentrasi dengan disposable gitu. Ya, beli disposable udah kayak beli Coca-Cola di sana. Jadi kayak ada vending machine, masukin duit, udah langsung bisa beli disposable. Nah, iya. Vending machine memang udah banyak di Cina. Indonesia aja yang telat. Baru 1 di Jakarta. Itu juga punyanya JVS. JVS Smart itu. Dan itu kemarin siapa ya? Ada yang nyoba katanya ngelek masih ada. Ada kemarin di Facebook tuh. Ya kan, ngelek. Nah kita coba nih.
Activate after filling. Oh, jadi kalau udah diisi terus baru diaktifin. Tombol merah ini Coach. Ya, Aktifin nggak? aktifin dong. Udah. Udah. Tombol merah nih. Jangan lupa airflow-nya dibuka dong. Airflow-nya cuma satu. Mana tuh? Nah iya itu. Ini airflow-nya di. Oh, airflow-nya di bawah ya? Iya. Airflow-nya di bawah. Jadi satu sama jalan ngecas. Ini udah lah ya, ini udah berapa menit nih? Coba deh. Coba ya. 60 menit lagi. Nah. Baru pilek. Masih kapas. Masih ada kapas dikit sih, tapi ini kan pasti akan, karena terendam terus sama liquid, pasti akan berubah. Covid-mu gede. It's okay, nggak masalah. Ini tuh drink stripe. Hah? Kempot banget enggak, tapi masih oke lah ya. Di airflow di bawah nih. Oke. Saya bisa menikmati liquid kesenangan saya di disposable. Tuh. Ini kalau udah kayak gini, menurutku disposable-nya sudah lumayan sempurna. Kita nggak bisa ngomong ini lagi lah ya, ibaratnya istilah. Kan banyak tuh orang-orang yang menolak mentah-mentah disposable, katanya membuat sampah. Coba saya tanya, berapa sampah masyarakat ada di sekitar Anda? Tidak bisa diuraikan. Kamu punya kepala charger berapa terus yang kamu buang? Kamu punya kabel charger berapa terus kamu buang? Kamu memang sudah Berapa kali mampir ke Indomaret beli botol Aqua? ini bukan jenderal ya, maksudnya kayak ginian ya, kopi-kopi kayak gitu. Nggak usah ngomong inilah ya, untuk penolak-penolak disposable nggak usah ngomong yang sok-sok jadi aktivis lingkungan. Apalah, misal deh, ini Apa? misal ini dibuang nih, Ya, udah habis dibuang, ya. kan masih bisa di ini lagi, dirangkai lagi. Nah, yang perlu teman-teman pembuat produsen disposable adalah kalian memikirkan apa tuh, daur ulangnya itu kemana, di mana. Kalian bikin tuh program daur ulang kalau mau main di disposable, terutama di Indonesia ya. Itu. Karena kalau saya pribadi sebagai vapor, saya tidak menolak disposable, karena hanya orang bodoh aja yang menolak. Tapi kalau mau menyempurnakan, kita diskusikan. Oke, diskusikan disposable, bagaimana caranya disposable masuk ke Indonesia. Para produsen dari China itu mau kolaborasi dengan orang-orang pembuat liquid, ya kan, atau liquid-liquid lokal yang disukai oleh orang lokal Indonesia juga, disempurnakan aja gitu. Jadi lebih ke kolaps ya nanti. Kolaps gitu, pemberdayaan. Zaman sekarang bisnis kalau nggak kolaps nggak bisnis, bos. Ya. Makanya gimana caranya kita sekali solusi, kita kasih solusi aja gitu. Disposable nggak akan bisa terbantahkan. Kalian mau menolak itu sebuah apa ya, inovasi kok gitu loh. Segmentasinya udah beda. Kalau kita sebagai, ya itu tadi ngomong, sebagai apa namanya, vapor yang sudah bisa ngelilit sendiri, bisa cari rasa sendiri, geli-geli bos kayak gini tuh buat apa? Nggak marem lu, rasanya kira enak lu. Nah, tapi untuk orang-orang yang tidak punya waktu ngelilit, terus sibuk sekali,
Orang-orang yang gak ribet, orang-orang yang pengen enak itu, Orang yang memberi kita uang. orang-orang yang memberi kita uang. Lah disposable. Saya nggak mengatakan kalian vaper pemalas yang nggak mau ngelilit sendiri ya, tapi kalian nggak mau ngulik. Nggak salah, nggak mau ngulik itu nggak salah. Nggak salah. Malah jadi market baru. Masih jadi market baru. Kalian memberikan kami uang tip untuk ngelilitin dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi segmentasi vape tuh ada banyak. Jadi kalau berarti dengan kolaborasi ini tuh ya, produsen liquid lokal ini jadi bisa tetap hidup ya. Ya, makanya kita cari solusi. Supaya ini tetap hidup, karena kan kalau disposable masuk kan takutnya adalah dia bawa liquid sendiri, jadi satu sama ininya. Ya, Terus itu ada kebanyakan kan. Produsen liquid lokal jadi nggak punya tempat. Betul. Nah, mungkin lebih ke cari solusinya supaya ini tetap jalan, disposable bisa masuk. Karena bagaimanapun kita ngomong di sebuah kapital yang gede, industri vape yang gede, kita nggak bisa nolak. Misalnya aku brewer lokal, sebulan aku 10.000 botol gitu, terus masuk disposable, ya kan? Sebagai inovasi baru yang sudah membawa liquid sendiri, terus kalian protes. Apa nggak rokok konvensional protes sama vape juga sebenarnya? Rokok manual. Apakah vape juga tidak akan mematikan tembakau lokal? Saya Padahal dengan adanya brewer lokal, tembakau lokal kan juga tetap berguna juga. Iya, Tetap hidup juga, tetap kerja juga. iya, meskipun tembakau dan turunannya itu juga dipergunakan di dalam, tapi kan tidak semua tembakau juga, gitu kan? Oh gitu. Ya. Tapi ini sih banyak yang bilang dengan adanya vape, wah petani tembakau jadi kehilangan pekerjaan, padahal enggak kan? Enggak juga. Ya memang segmentasinya beda, udah. Tuh, jadi udahlah, jangan soal ada penolakan gitu. Kita cermati aja sebagai vaper yang udah dewasa. Kalau mau menolak ya sebuah inovasi, dari dulu saya akan menolak orang yang membikin coil alien, baby alien dan lain sebagainya. Buat apa kan bikin kayak gitu? Kami dulu nge-vape tuh cukup round wire, udah enak mencari sensasinya itu. Iya, meletak bikin sariawan. Gara-gara ada coil-coil seperti itu, terus sekarang liquid ada PG 70, VG 30 dan lain sebagainya. Jadi nggak dulu 50-50 loh, enak tuh. Masih round wire. Terus sok-sokan pakai apa tuh coil apa art, itu namanya apa sih, art coil apa pre-build gitu kan ya. Tuh sok-sokan gitu, terus sensasinya udah beda, inovasinya beda, tapi masih bisa itu, tapi nggak masuk akal. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, ya, bolehlah berpendapat, boleh, nggak masalah, tapi menurut saya pribadi disposable tidak bisa dihindarkan dari dunia vape di Indonesia. Yang bisa kita lakukan adalah mencari solusinya bagaimana disposable ini bisa diterima di para vaper Indonesia. Atau vaper pemula. Kalau saya pribadi, ini tidak akan bisa saya terima karena saya tidak membutuhkan rasa yang standar seperti ini. Hangatnya sudah beda. Nggak dapet hangatnya. Manisnya juga mungkin ada yang kemanisan, ada yang nggak manis, disposable kan ya, kan tidak sesuai selera kita, gitu. Tapi nggak bisa ditolak juga, ya udah jalan-jalan aja, itu Mas. Apakah karena ada disposable terus kita kiamat? Enggak juga dong. Bahkan ya bisa jadi dengan adanya disposable nanti bisa tercipta lapangan pekerjaan baru. Misalnya? Ya mungkin si disposable ini mau bikin mungkin produk-produk yang lain ya, tergerak untuk bikin sendiri. Kita daripada ngimpor mending kita bikin sendiri aja dengan sumber daya manusia yang ada, jadi dipergunakan. Nah kan jadi membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi kayak pabrik gitu ya. Iya, impactnya bisa lebih gede mungkin. Tapi kan 2023 mau resesi, Sal.
mati aku tetap Jokowi. Dan Lesti Kejora baikan lagi lu. See you, dadah.